Saya berdiri di depan counter imigrasi Terminal 3 Soekarno-Hatta pukul 23.47 malam itu. Udara AC yang dingin menusuk tulang setelah 14 jam penerbangan dari Washington via Doha. Tas ransel saya masih lembab karena hujan deras yang mengguyur pesawat saat mendarat. Pikiran saya sudah siap menghadapi yang terburuk. Antrean panjang yang berantakan, petugas yang lamban, mungkin ada yang meminta uang kecil, atau setidaknya tatapan malas yang sudah saya alami berkali-kali di bandara-bandara negara berkembang lain. Saya, Michael Harlan, jurnalis senior dari sebuah media konservatif di Amerika, datang ke Indonesia dengan satu misi sederhana, meliput forum media internasional tentang emerging middle power. Tapi dalam hati, saya sudah punya kesimpulan sendiri. Indonesia, negara yang selalu saya tulis sebagai contoh demokrasi berisik dengan infrastruktur yang tersendat. Lalu lintas macet legendaris, birokrasi berbelit, dan citra orang-orang yang ramah tapi tidak disiplin. Itu yang saya bawa dari ribuan artikel dan laporan sebelumnya. Petugas imigrasi perempuan berkerudung rapi, usia sekitar 32 tahun, mengangkat mata dari layar monitor. Dia tersenyum tipis, tidak berlebihan, tapi cukup hangat untuk terasa tulus. "Selamat datang di Indonesia, Pak Michael," katanya dalam bahasa Inggris yang jernih. Aksennya ringan, tapi pengucapannya tepat. "Paspor dan e-visa Anda sudah terdeteksi otomatis oleh sistem. Silakan letakkan jari telunjuk kanan di scanner ini." Saya melakukannya, setengah tidak percaya. Layar hijau menyala. Dalam 47 detik, saya sempat melihat jam di ponsel. Stempel masuk sudah tercetak rapi di paspor saya. Tidak ada pertanyaan bertele-tele, tidak ada tatapan curiga, tidak ada, "Tunggu sebentar, Pak." Saya langsung diarahkan ke jalur keluar. Di belakang saya, seorang turis pria dari Jerman menggerutu pelan pada istrinya. "Ini mustahil. Biasanya di sini butuh minimal 30 menit, bahkan 1 jam kalau ramai." Saya tidak menjawab, karena saat itu saya sendiri juga sedang bertanya-tanya hal yang sama. Belt bagasi sudah berputar saat saya tiba. Koper saya yang saya beri label merah cerah muncul tepat di urutan ketiga. Tidak ada tumpukan koper yang berantakan. Tidak ada karyawan bandara yang berlarian sambil berteriak. Hanya 2 petugas berseragam hijau tua berdiri tenang di samping conveyor. Sesekali membantu penumpang lansia mengangkat barang. Lantai mengkilap. Tidak ada genangan air meski hujan deras di luar. Bau udara segar, campuran aroma kopi dari kedai kecil di pojok, dan sedikit wangi pembersih lantai. Saya menarik koper saya, dan dalam waktu kurang dari 12 menit sejak pesawat menyentuh tanah, saya sudah berada di luar terminal. Udara malam Jakarta yang lembab menyambut saya. Seorang sopir Grab berusia sekitar 40 tahun bernama Pak Budi sudah menunggu di titik pick-up yang ditandai jelas dengan layar digital besar. Dia mengenakan kemeja polo biru bersih, tersenyum lebar, tapi tidak berlebihan. "Pak Michael, dari pesawat QR something ya? Mari, mobilnya di sini, Pak. AC dingin, air mineral sudah saya siapkan." Dia langsung membantu mengangkat koper ke bagasi tanpa diminta. Gerakannya cepat, tapi hati-hati. Mobil Toyota Innova hitam mengkilap. Interiornya wangi sabun colek. Tidak ada bau rokok, tidak ada sampah di lantai. Kami meluncur keluar dari bandara menuju tol menuju pusat Jakarta. Saya siap menghadapi kemacetan legendaris yang sering saya lihat di video-video lama. Tapi pukul 00.15 dini hari, lalu lintas mengalir lancar. Lampu jalan LED terang, marka jalan masih baru, dan yang paling mengejutkan, tidak ada klakson membabi buta. Mobil-mobil menjaga jarak. Motor-motor tetap di lajur kiri, dan sesekali ada mobil patroli polisi yang lewat tanpa sirene berisik. Pak Budi berkata pelan sambil menyetir. "Malam ini lancar sekali, Pak. Kalau jam sibuk siang memang agak padat, tapi sekarang sudah banyak yang pulang kampung atau kerja shift malam. Bapak capek ya? Kalau mau tidur silahkan. Hotel di Sudirman masih 45 menit lagi." Saya tidak bisa tidur. Saya terus memandang keluar jendela, mencoba mencari celah untuk membenarkan prasangka saya. Tapi yang saya lihat hanya jalan tol yang terawat, rest area kecil yang bersih dengan lampu terang,
dan pejalan kaki yang menyeberang di zebra cross meski tidak ada polisi mengawasi. Di satu titik, ada seorang pengendara motor yang hampir memotong jalur kami. Pak Budi tidak marah, hanya menginjak rem pelan dan memberi isyarat tangan, "Hati-hati mas." Pengendara itu mengangguk, mengangkat tangan sebagai permintaan maaf. Tidak ada teriakan, tidak ada gestur kasar. Sesampainya di Hotel Bintang 5 di kawasan Sudirman, proses check-in berlangsung cepat. Resepsionis laki-laki muda menyapa saya dengan nama lengkap, kamar sudah disiapkan di lantai 18 dengan view kota yang berkilau. Lift naik tanpa suara berisik, karpet lorong bersih tanpa noda. Di kamar, saya duduk di tepi tempat tidur, membuka laptop, dan mengetik catatan pertama. Hari pertama. Bandara Soekarno-Hatta pukul 23.47. Imigrasi 47 detik. Bagasi keluar cepat. Tol lancar. Sopir sopan tanpa dibayar lebih. Apa ini hanya kebetulan malam ini? Atau ada yang berubah di Indonesia? Saya masih belum percaya. Tapi rasa penasaran itu sudah mulai menggerogoti prasangka lama saya. Besok pagi, saya harus naik kereta cepat Wush ke Bandung untuk melanjutkan liputan. Kalau ini hanya show untuk tamu asing, saya pasti akan tahu. Tapi kalau ini nyata, maka pertanyaan besar itu akan semakin keras. Kenapa dunia tiba-tiba mulai memperhatikan Indonesia? Pagi harinya, pukul 6.15, saya sudah turun ke lobi hotel. Udara Jakarta masih sejuk, matahari baru muncul di balik gedung-gedung tinggi. Saya memesan Grab lagi menuju stasiun kereta cepat Halim untuk naik Wush ke Bandung. Dalam hati saya sudah mempersiapkan skenario terburuk. Stasiun yang ramai berantakan, antrean tiket yang panjang, dan mungkin keterlambatan karena masalah teknis, seperti yang sering saya baca di laporan lama tentang infrastruktur Asia. Tapi begitu turun dari mobil di depan stasiun Halim pukul 7.02, saya langsung terdiam. Bangunan stasiun modern dengan desain futuristik, kaca besar yang mengkilap, dan trotoar yang lebar serta bersih. Tidak ada pedagang kaki lima yang berdesakan. Tidak ada sampah berserakan. Layar digital besar menampilkan jadwal keberangkatan dengan huruf jelas. Wush ke Bandung pukul 7.40. On time. Saya mendekati mesin tiket otomatis. Hanya butuh scan paspor dan verifikasi wajah. Tiket keluar dalam 18 detik. Tidak ada karyawan yang harus saya panggil. Di dalam ruang tunggu, kursi-kursi tertata rapi, AC dingin nyaman, dan yang paling mencolok, penumpang berdiri atau duduk dengan tertib. Seorang ibu muda sedang menenangkan anak kecilnya yang rewel, tanpa suara keras. Dua karyawan stasiun berseragam biru tua berjalan perlahan, sesekali membantu penumpang lansia membawa barang. Saya melihat jam di ponsel, 7.25. Masih 15 menit lagi. Saya duduk dan mengamati. Pukul 07.78 tepat, suara pengumuman lembut terdengar. Kereta Wush nomor 0740 menuju Bandung siap berangkat dari jalur 2. Mohon penumpang memasuki gerbong sesuai nomor kursi. Tidak ada dorong-mendorong. Penumpang berjalan tertib menuju pintu masuk. Saya naik ke gerbong kelas premium. Kursi lebar, bersih, ada colokan listrik dan wifi gratis yang langsung connect tanpa ribet. Bau interior baru, tidak ada bau makanan atau keringat. Seorang pramugari muda mendekat dengan senyum profesional. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Air mineral atau kopi? Kereta meluncur tepat pukul 7.40. Akselerasi halus, hampir tidak terasa. Dalam hitungan menit, kecepatan sudah mencapai 350 km per jam. Pemandangan di luar jendela berubah cepat. Dari pinggiran Jakarta yang padat, melewati sawah hijau yang masih berkabut pagi, hingga perbukitan menuju Bandung. Tidak ada getaran berlebih. Tidak ada suara berisik dari rel. Saya membuka laptop dan mencoba menulis artikel. Tapi konsentrasi saya terus buyar. Berapa banyak kereta cepat di negara berkembang yang benar-benar tepat waktu seperti ini? Di sebelah saya duduk seorang pria Indonesia berusia sekitar 45 tahun, berpakaian rapi dengan kemeja batik lengan pendek. Dia memperkenalkan diri sebagai Pak Andi, seorang engineer di perusahaan manufaktur di Bandung. Kami mengobrol ringan.
Saya sengaja memancing. Kereta ini bagus sekali, tapi apakah selalu tepat waktu seperti hari ini? Pak Andi tersenyum kecil. Biasanya ya Pak, kalau ada keterlambatan paling hanya 2-3 menit karena faktor cuaca ekstrim. Petugas di sini sangat disiplin. Dulu memang susah, tapi sekarang sistemnya sudah terintegrasi baik. Orang-orang juga sudah terbiasa menghargai waktu orang lain. Perjalanan hanya 40 menit. Pukul 8.20 tepat. Kereta berhenti mulus di stasiun Tegaluar, Bandung. Saya turun, udara Bandung yang sejuk langsung menyambut. Stasiun ini juga bersih, dengan signage yang jelas dan petugas yang siap membantu. Grab saya sudah menunggu di luar. Sopirnya bernama Mbak Siti, perempuan berusia 38 tahun dengan hijab rapi. Pagi Pak Michael, langsung ke hotel di Dago ya? Perjalanan sekitar 25 menit, tergantung lalu lintas pagi. Di perjalanan menuju hotel, saya melihat Bandung yang berbeda dari bayangan saya. Jalan raya lebar, trotoar ada. Motor-motor tertib di lajur khusus. Di satu persimpangan, lampu merah menyala. Semua kendaraan berhenti patuh. Tidak ada yang menerobos. Seorang polisi lalu lintas berdiri di tengah. Mengatur dengan tangan, tapi sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, karena pengemudi sudah disiplin sendiri. Mbak Siti berkata sambil menyetir, "Di Bandung memang lebih santai dibanding Jakarta, Pak. Tapi orang sini biasanya patuh aturan. Kalau ada yang nyeleneh, biasanya ditegur warga sendiri." Sesampainya di hotel butik di kawasan Dago, proses check-in lagi-lagi cepat. Kamar saya menghadap ke perbukitan hijau. Saya mandi cepat, lalu turun untuk sarapan. Di restoran hotel, pelayan menyajikan nasi goreng spesial Bandung dengan rapi, porsi pas, dan kopi susu yang harum. Tidak ada pelayan yang malas atau pelit senyum. Siang harinya, saya memutuskan jalan-jalan ke sekitar Jalan Braga yang sudah direvitalisasi. Trotoar lebar, bangunan kolonial yang terawat, kafe-kafe bersih dengan wifi stabil. Saya duduk di salah satu kafe, memesan es teh manis. Di meja sebelah, sekelompok mahasiswa sedang diskusi tugas kuliah dengan suara pelan, tidak mengganggu orang lain. Seorang cleaning service lewat, menyapu daun kering dengan sapu lidi modern. Gerakannya cepat tapi teliti. Sore menjelang, saya naik ojek online ke sebuah pusat perbelanjaan modern. Di dalam mall, AC sejuk, lantai mengkilap, dan keamanan yang sigap tanpa terasa mengintimidasi. Saya sengaja mencoba tes kecil, meninggalkan dompet saya di meja food court selama 10 menit sambil pura-pura ke toilet. Saat kembali, dompet masih di tempat. Seorang satpam mendekat dan berkata sopan, "Pak, dompet Bapak tertinggal. Kami jaga dari tadi." Tidak ada upaya untuk menemukan isi dompet. Malam harinya, saya kembali ke hotel dengan perasaan campur aduk. Hari ini terlalu mulus. Kereta cepat tepat waktu, lalu lintas terkendali, pelayanan cepat, warga yang tertib. Apakah ini hanya zona khusus untuk tamu asing? Atau memang sudah menjadi kebiasaan baru di Indonesia? Saya membuka catatan di laptop dan menulis. Hari kedua. Wush, 40 menit on time. Bandung bersih dan tertib. Orang-orang melakukan hal kecil dengan benar tanpa diawasi. Prasangka saya mulai retak, tapi saya masih mencari celahnya. Besok, saya rencanakan mengunjungi pasar tradisional yang sudah dimodernisasi dan fasilitas publik lainnya. Kalau di sana pun semuanya berjalan lancar, maka pertanyaan Trump itu, kenapa dunia tiba-tiba memperhatikan Indonesia, mungkin mulai saya pahami jawabannya. Pukul 9.30 pagi itu, saya memutuskan untuk tidak lagi duduk di hotel. Saya naik ojek online menuju salah satu pasar tradisional yang sudah direvitalisasi di Bandung. Area sekitar Pasar Baru yang kini lebih tertata. Udara Bandung masih sejuk. Kabut tipis menyelimuti perbukitan di kejauhan. Sopir ojek, seorang pemuda bernama Andri berusia 28 tahun, mengenakan helm standar dan jaket reflektif. "Mau ke Pasar Baru ya, Pak? Sekitar 15 menit, tergantung lampu merah," katanya sambil menyalakan mesin. Perjalanan melewati jalan-jalan yang lebar. Trotoar ada di kedua sisi. Dan yang membuat saya heran,
Hampir tidak ada lubang di aspal. Motor-motor tetap di lajur kiri. Mobil-mobil tidak saling potong seenaknya. Di satu lampu merah panjang, semua kendaraan berhenti rapi. Tidak ada yang maju sedikit demi sedikit atau klakson membabi buta. Seorang ibu-ibu menyeberang dengan anak kecil. Pengendara motor di depan saya bahkan mematikan mesin sambil menunggu. Andri berkata pelan, "Di sini biasa begitu, Pak. Kalau ada yang ugal-ugalan, warga sendiri yang suka ngomong. Lebih enak daripada polisi harus marah-marah terus." Sesampainya di sekitar Pasar Baru pukul 9.50, saya turun dan langsung merasakan bedanya. Pasar ini bukan lagi pasar tradisional yang kumuh seperti bayangan saya dulu. Bangunan bertingkat dengan desain modern, tapi tetap mempertahankan nuansa lokal. Atap genteng yang rapi, lorong-lorong lebar dengan lantai keramik anti licin, dan ventilasi yang baik sehingga udara tidak pengap meski ramai. Jam dinding digital besar di pintu masuk menunjukkan pukul 9.52. Saya masuk melalui gerbang utama. Di dalam, deretan kios pakaian, makanan, dan kerajinan tertata rapi. Tidak ada tumpukan barang di lorong tengah. Tidak ada genangan air bekas cucian. Pedagang-pedagang mengenakan seragam sederhana berwarna senada. Nama kios tercetak jelas di papan. Saya berhenti di sebuah kios makanan ringan. Seorang ibu penjual, Bu Ani, sekitar 50 tahun, menyapa saya dengan ramah. "Mau coba keripik singkong original, Pak? Baru goreng pagi ini. Harganya 25.000 perons." Saya memesan dan membayar pakai QRIS. Transaksi selesai dalam 8 detik. Struk digital langsung masuk ke ponsel. Bu Ani tidak memaksa jualan lebih. Hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kurang pedas, bilang ya Pak, bisa tambah sambal." Di sebelah kiosnya, seorang pedagang lain sedang membantu pelanggan memilih ukuran baju tanpa suara ribut. Antrean di kasir kecil hanya 3 orang, dan semuanya mengalir lancar. Tidak ada yang menerobos atau mengeluh. Saya berjalan lebih dalam ke area makanan basah. Bau ikan segar dan sayur masih ada, tapi tidak menyengat. Lantai dilapisi saluran pembuangan yang tertutup rapi. Tidak ada sampah berserakan. 2 petugas kebersihan berseragam hijau muda sedang menyapu dengan sapu modern. Gerakannya cepat dan teliti. Satu dari mereka, seorang bapak berusia 55 tahun, melihat saya mengamati dan tersenyum. "Pagi, Pak. Kalau ada yang kotor, bilang saja. Kami jaga setiap jam." Saya sengaja duduk di bangku istirahat tengah pasar selama 20 menit, mengamati. Seorang ibu muda mendorong stroller bayi. Lorong cukup lebar sehingga tidak mengganggu orang lain. 2 remaja membantu neneknya membawa plastik belanjaan tanpa diminta. Di sebuah kios buah, penjual menimbang mangga dengan timbangan digital akurat, lalu memberi bonus 1 buah kecil karena sudah langganan. Tidak ada tawar-menawar yang bertele-tele atau suara keras. Semua berjalan dengan ritme tenang tapi efisien. Sekitar pukul 11.15, saya keluar dari pasar dan berjalan ke sebuah puskesmas terdekat yang saya baca memiliki layanan 24 jam di beberapa titik Bandung. Saya pura-pura merasa pusing ringan karena kurang tidur dan mampir untuk tes kecil. Di puskesmas itu, ruang tunggu bersih dengan AC, kursi plastik tertata, dan layar antrean digital. Nomor saya keluar setelah 7 menit. Perawat perempuan berusia sekitar 40 tahun menyapa saya dengan nama dari data pendaftaran online. "Pak Michael, silahkan masuk ruang 3. Dokter muda yang memeriksa saya mendengarkan keluhan dengan teliti, memeriksa tekanan darah, dan memberi obat generik plus saran istirahat. Seluruh proses dari pendaftaran hingga keluar hanya 28 menit. Tidak ada biaya tambahan, tidak ada sikap acuh tak acuh. Saat saya bertanya kenapa pelayanannya cepat, perawat itu menjawab sederhana. "Kami sudah terbiasa, Pak. Data pasien terintegrasi. Obat stok selalu dicek pagi-pagi. Kalau rame, kami tambah shift. Yang penting, warga tidak menunggu terlalu lama." Siang itu saya kembali ke hotel dengan kaki agak lelah, tapi pikiran semakin berat. Di kafe kecil dekat hotel, saya duduk sambil minum kopi susu hangat. Dari jendela, saya melihat lalu lintas siang yang padat tapi tetap terkendali. Motor berjalan rapi.
Pejalan kaki menyeberang di zebra cross, dan sesekali ada warga yang saling mengingatkan. Hati-hati, Bu, saat ada anak kecil bermain di trotoar. Saya membuka catatan di ponsel dan mengetik. Hari ketiga di Bandung. Pasar tradisional yang modern. Lorong lebar, kebersihan terjaga, transaksi cepat, pedagang ramah tanpa memaksa. Puskesmas. Antrean digital. Pelayanan 28 menit total. Orang-orang melakukan hal benar bukan karena takut hukum, tapi karena sudah menjadi kebiasaan. Prasangka saya tentang kekacauan Asia Tenggara semakin retak. Tapi masih ada satu pertanyaan. Apakah ini akan bertahan saat ada masalah nyata? Sore harinya, saya rencanakan naik Whoosh kembali, atau tes lain di transportasi umum. Tapi yang lebih penting, saya mulai merasa bahwa apa yang saya lihat bukan sekedar show untuk tamu asing. Ini adalah cara hidup sehari-hari yang pelan-pelan membentuk sebuah sistem yang berfungsi. Dan itu membuat saya gelisah. Karena kalau benar, maka narasi lama saya tentang Indonesia harus saya revisi total. Malam itu di Bandung, setelah hari yang panjang mengamati pasar dan puskesmas, saya memutuskan untuk tidak langsung kembali ke hotel. Saya naik ojek online menuju sebuah food court pinggir jalan di kawasan Buah Batu yang terkenal ramai malam hari. Pukul 19.45, lalu lintas masih cukup padat, tapi tetap mengalir. Supir ojek, seorang bapak berusia 52 tahun bernama Pak Joko, mengenakan jaket hujan tipis meski tidak hujan. Mau makan malam ya, Pak? Food court Buah Batu enak, banyak pilihan. Saya antar sampai depan pintu masuk, katanya, sambil menghindari genangan air kecil di pinggir jalan dengan hati-hati. Sesampainya pukul 20.22, food court itu sudah ramai, tapi tidak berantakan. Meja-meja plastik dan kayu tertata rapi di bawah tenda besar yang terang benderang dengan lampu LED. Tidak ada tumpukan sampah di lantai. Tidak ada asap rokok menyelimuti karena area merokok dipisah jelas di pojok dengan sekat. Saya memesan nasi ayam geprek dan es teh manis di sebuah gerai kecil. Penjualnya, seorang pemuda berusia 25 tahun, mencatat pesanan dengan aplikasi di ponsel. Siap, Pak. Nomor antrean 47. Tunggu sekitar 7 menit ya. Benar saja. 6 menit kemudian nomor saya dipanggil lewat speaker kecil yang jelas suaranya. Makanan datang panas, porsi pas, dan bumbunya pas di lidah. Saya duduk di meja pojok, mengamati sekitar. Keluarga kecil sedang makan sambil tertawa pelan. Sekelompok anak muda berbagi gorengan tanpa suara ribut. 2 petugas kebersihan berjalan berkeliling setiap 10-15 menit, mengambil sampah dari tempat sampah yang sudah dipisah organik dan non-organik. Satu dari mereka, Mbak Rina, bahkan membersihkan meja kosong dengan lap basah sebelum pelanggan baru duduk. Saya sengaja meninggalkan botol air mineral setengah isi di meja saat pergi ke toilet. Saat kembali 4 menit kemudian, botol itu sudah dipindah ke tempat sampah daur ulang oleh petugas. Tidak ada yang mengambilnya untuk diri sendiri. Saya mendekati Mbak Rina dan bertanya, "Bu, kenapa Bapak Ibu rajin sekali membersihkan?" Dia tersenyum sambil menyekat tangan. "Biasa, Pak. Kalau kotor, orang lain yang tidak enak. Kami dapat gaji bulanan dari pengelola. Tapi yang bikin betah itu lihat pengunjung senang. Kalau bersih, mereka datang lagi." Sekitar pukul 21.30, saya memutuskan pulang ke hotel dengan taksi online. Perjalanan malam di Bandung terasa tenang. Lampu jalan kuning hangat, tidak ada klakson liar, dan pengendara motor jarang yang ngebut. Di satu persimpangan tanpa lampu lalu lintas, mobil di depan saya berhenti sebentar untuk memberi jalan pada pejalan kaki yang menyeberang. Sopir taksi berkata, "Di sini orang sudah terbiasa saling kasih jalan, Pak. Kalau semua egois, ya macet semua." Keesokan paginya, pukul 8.15, saya check out dari hotel dan kembali ke stasiun Tegaluar untuk naik Whoosh kembali ke Jakarta. Tapi sebelum itu, saya sempat mampir ke sebuah minimarket modern di dekat stasiun. Saya membeli air mineral, roti, dan charger cadangan. Kasir perempuan muda memindai barang dengan cepat. "Total 68.000, Pak. Bayar cash atau kris?" Transaksi selesai dalam 12 detik. Tidak ada upaya memaksa beli tambahan.
Kereta Wush pukul 9.40 berangkat tepat waktu lagi. Kali ini gerbong agak lebih ramai karena jam kerja. Tapi penumpang tetap tertib. Tidak ada yang duduk di kursi orang lain. Tidak ada yang bicara keras di telepon. Seorang ibu hamil berdiri di dekat pintu. Langsung ada pemuda yang berdiri dan memberi tempat duduknya tanpa diminta. Ibu itu mengucapkan terima kasih pelan. Pemuda itu hanya mengangguk dan pindah ke belakang. Sesampainya di Halim pukul 10.20 tepat, saya naik Grab menuju sebuah kawasan perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta. Saya punya janji wawancara dengan seorang pejabat media lokal untuk forum tersebut. Di perjalanan, lalu lintas siang mulai padat, tapi tetap terkendali. Sopir Grab, Mbak Dewi, berusia 35 tahun, bercerita sambil menyetir. Dulu macetnya parah, Pak. Sekarang banyak jalan tol baru, dan orang sudah biasa pakai aplikasi untuk hindari jam sibuk. Plus, banyak yang kerja hybrid, jadi nggak semua keluar rumah bareng-bareng. Di kawasan Kuningan, gedung-gedung tinggi berdiri rapi, trotoar lebar dengan pohon-pohon hijau, dan pejalan kaki yang berjalan di jalur khusus. Saya melihat sekelompok karyawan kantor berjalan cepat, tapi tidak saling dorong. Di depan sebuah bank, antrean ATM hanya 3 orang. Semuanya menjaga jarak. Wawancara berlangsung lancar di sebuah ruang meeting yang modern. Tapi yang lebih menarik bagi saya adalah perjalanan pulang sore harinya. Saya memutuskan naik MRT Jakarta untuk tes transportasi umum di ibu kota. Stasiun Bundaran HI masuk pukul 16.45. Tiket dibeli lewat aplikasi. Gate masuk otomatis terbuka setelah scan. Kereta datang tepat 2 menit kemudian. Bersih, AC dingin, dan penumpang tidak berdesakan meski jam pulang kerja. Seorang pria parubaya memberikan tempat duduknya pada seorang nenek. Tidak ada suara musik keras dari headphone yang bocor, tidak ada yang makan di dalam kereta. Saya turun di stasiun Lebak Bulus pukul 17.28. Di luar, hujan deras tiba-tiba turun. Tapi yang membuat saya terkejut, banyak pengendara ojek online sudah memakai jas hujan lengkap dan menunggu di area tertutup. Salah satu dari mereka mendekat. "Mau kemana, Pak? Hujan deras, naik saja." Saya antar pelan-pelan. Perjalanan kembali ke hotel di Sudirman memakan waktu 35 menit karena hujan. Tapi supir tetap sabar, tidak ngebut, dan sesekali mengingatkan saya pegang-pegangan. Sesampainya di hotel, baju saya hanya sedikit basah di bagian bahu. Saya naik ke kamar, duduk di balkon, dan memandang kota Jakarta yang berkilau di bawah hujan. Hari ini saya melihat lebih banyak lagi. Food court malam yang bersih dan tertib. Minimarket cepat. Kereta cepat on time lagi. MRT Jakarta yang disiplin. Dan sikap saling peduli kecil di tengah hujan. Bukan satu atau dua kejadian, tapi pola yang berulang. Prasangka saya tentang Indonesia yang berantakan semakin hancur pelan-pelan. Tapi masih ada satu ujian besar yang saya tunggu. Apa yang terjadi kalau ada masalah nyata? Bukan sekedar observasi biasa. Saya membuka laptop dan mengetik catatan malam itu. Hari keempat. Food court Buah Batu ramai tapi rapi. Pasar dan puskesmas kemarin efisien. MRT dan Wush tetap tepat waktu. Orang Indonesia melakukan hal kecil dengan benar. Memberi kursi, membersihkan, menjaga jarak, sabar di hujan. Bukan karena ada kamera atau aturan ketat, tapi karena sudah jadi budaya. Saya mulai bertanya-tanya, kenapa dunia tiba-tiba memperhatikan negara ini? Mungkin karena mereka sedang membangun sesuatu yang jarang dimiliki negara lain di tingkat ini. Besok saya rencanakan tes yang lebih berat. Saya akan sengaja menciptakan situasi kecil yang bisa menguji sistem dan orang-orangnya. Kalau itu juga lolos, maka saya harus mengakui bahwa saya salah selama ini. Saya memutuskan hari itu adalah saatnya untuk tes yang lebih nyata. Pukul 8.05 pagi, setelah sarapan ringan di Hotel Sudirman, saya naik MRT lagi menuju stasiun Dukuh Atas. Kali ini saya sengaja membawa tas ransel kecil berisi dompet, ponsel cadangan, dan notes penting untuk liputan. Di dalam gerbong MRT yang ramai jam sibuk pagi, saya pura-pura lengah dan meletakkan tas itu di rak atas dekat pintu, lalu pindah ke ujung gerbong seolah-olah lupa.
Kereta berhenti di stasiun Setiabudi. Saya turun dengan cepat, sengaja meninggalkan tas itu di dalam. Jantung saya berdegup kencang. Ini adalah momen yang saya tunggu untuk melihat apakah ketertiban yang saya lihat selama ini hanya ilusi atau benar-benar nyata. Saya berdiri di peron, pura-pura sibuk dengan ponsel, sambil mengawasi kereta berikutnya. Tepat 3 menit kemudian, kereta berikutnya tiba. Seorang pemuda berusia sekitar 27 tahun turun dari gerbong yang sama, memegang tas ransel saya dengan kedua tangan. Dia melihat ke sekitar, lalu mendekati petugas stasiun yang berdiri di dekat gate keluar. "Pak, tas ini tertinggal di gerbong tadi." Saya lihat ada paspor di dalam. Mungkin milik bule yang turun di stasiun sebelumnya. Katanya dengan suara jelas tapi tidak keras. Petugas stasiun, seorang laki-laki berusia 40-an berseragam rapi, langsung mengambil alih tas itu. Dia membuka aplikasi di tabletnya, memeriksa rekaman CCTV singkat hanya 20 detik, lalu berkata, "Terima kasih, Mas. Kami akan umumkan kehilangan barang." Dalam waktu kurang dari 4 menit, pengumuman lembut terdengar di seluruh stasiun. Penumpang dengan ciri-ciri bule tinggi, berkaos abu-abu, tas ransel hitam dengan stiker merah. Tas Anda ditemukan di gerbong 3. Silakan ambil di pos keamanan stasiun Dukuh Atas. Saya mendekat dengan perasaan campur aduk. Petugas itu tersenyum profesional saat melihat saya. "Pak Michael, tasnya ini ya? Lengkap isinya, tidak kurang satupun. Silakan cek dulu." Saya membuka tas. Dompet, ponsel, notes, semua ada. Tidak ada yang hilang. Bahkan uang receh di saku kecil. Pemuda yang menemukan tas itu masih berdiri di sana, tersenyum malu-malu. Saya mengulurkan tangan. "Terima kasih banyak, Mas. Kamu tidak perlu repot seperti ini." Dia menggeleng. "Biasa saja, Pak. Kalau saya yang kehilangan, saya juga ingin orang lain mengembalikan. Lagian tasnya kelihatan penting." Petugas stasiun menambahkan, "Kami catat kejadian ini untuk laporan internal. Kalau ada masalah lain, hubungi nomor di kartu ini." Seluruh proses dari saya turun hingga tas kembali ke tangan saya hanya memakan waktu 11 menit. Saya keluar dari stasiun dengan kaki agak gemetar. Ini bukan kejadian kecil lagi. Di banyak negara, tas tertinggal di transportasi umum sering hilang selamanya atau isinya dikurangi. Tapi di sini, seorang penumpang biasa yang sibuk pagi harinya rela turun satu stasiun, menyerahkan ke petugas, dan petugas langsung bertindak cepat tanpa birokrasi bertele-tele. Saya duduk di bangku trotoar dekat stasiun, membuka botol air dan mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Siang harinya, saya melanjutkan ke sebuah pusat komunitas di kawasan Tebet. Saya mendengar ada program vaksinasi massal dan layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi. Di gedung komunitas itu, ruangan bersih dengan AC. Antrean digital lagi-lagi bekerja. Saya pura-pura menjadi warga asing yang ingin mengurus perpanjangan visa sementara untuk liputan. Petugas administrasi perempuan berusia 35 tahun, Bu Rina, memproses data saya dengan cepat. "Paspor scan sudah masuk sistem nasional, Pak. Hanya perlu verifikasi sidik jari dan foto. Selesai dalam 15 menit. Benar saja. Tidak ada fotokopi berkali-kali, tidak ada, "Tunggu sebentar, Ibu ke belakang dulu." Semua data terhubung antar instansi. Saat saya bertanya, kenapa sistemnya begitu lancar, Bu Rina menjawab sambil mengetik. "Kami sudah pakai satu database nasional sejak beberapa tahun lalu. Kalau ada kesalahan data, langsung terlihat dan diperbaiki. Yang penting, warga tidak bolak-balik." Sore menjelang pukul 16.20, hujan deras lagi turun di Jakarta. Saya sedang berjalan di trotoar menuju halte bus Transjakarta. Payung saya tertiup angin kencang dan jatuh ke selokan banjir kecil. Sebelum saya sempat mengambilnya, seorang tukang parkir berusia sekitar 60 tahun yang sedang berteduh langsung berlari kecil, mengambil payung itu dari air, membersihkannya dengan lap yang dia bawa, lalu menyerahkannya kembali. "Hati-hati, Pak. Payungnya bagus, jangan sampai hilang," katanya sambil tersenyum. Bajunya basah kuyup. Saya terdiam. "Pak,
Bapak tidak usah repot, Bapak sendiri basah. Dia hanya menggeleng. Tidak apa-apa, Pak. Kalau saya diam saja, nanti Bapak kehujanan. Lagian ini kan sudah tugas kami jaga area ini. Malam harinya saya kembali ke hotel dengan perasaan yang benar-benar goyah. Saya duduk di balkon kamar lantai 18, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip di bawah gerimis. Tas yang hilang dikembalikan utuh dalam 11 menit. Layanan administrasi cepat tanpa suap. Tukang parkir yang rela basah kuyup demi payung orang asing. Bukan satu kejadian heroik, tapi puluhan tindakan kecil dari orang biasa yang dilakukan tanpa harapan imbalan. Saya membuka laptop dan menulis dengan jari yang agak gemetar. Hari kelima. Tes tas tertinggal di MRT. Ditemukan penumpang biasa, diserahkan petugas, kembali ke tangan saya dalam 11 menit. Lengkap tanpa kurang apapun. Pusat komunitas. Administrasi visa selesai 15 menit dengan sistem terintegrasi. Tukang parkir di hujan. Mengambil payung dari selokan dan membersihkannya. Orang-orang ini tidak tahu saya jurnalis yang sedang menguji mereka. Mereka hanya melakukan apa yang menurut mereka benar. Prasangka saya selama bertahun-tahun hancur hari ini. Saya bukan lagi skeptis. Saya mulai malu pada tulisan-tulisan lama saya yang hanya melihat kekacauan, tanpa pernah melihat cara mereka menjalani hidup dengan tertib dan peduli. Saya masih belum siap mengakui semuanya. Tapi besok, di forum media internasional, saya tahu saya harus berbicara. Dan kali ini bukan untuk mengkritik, melainkan untuk bertanya pada diri sendiri. Berapa lama lagi dunia akan terus mengabaikan apa yang sedang terjadi di sini? Saya duduk di ruang konferensi lantai 12 sebuah hotel bintang 5 di kawasan Sudirman, pukul 13.30 siang itu. Forum media internasional sedang berlangsung. Ruangan penuh dengan jurnalis dari berbagai negara. Amerika, Eropa, India, bahkan beberapa dari Afrika. Layar proyektor menampilkan slide tentang Indonesia as Emerging Middle Power. Moderator, seorang profesor Indonesia, membuka sesi dengan pertanyaan sederhana. Apa yang membuat dunia tiba-tiba memperhatikan Indonesia di tahun 2026? Saya mengangkat tangan. Mikrofon diserahkan ke saya. Suara saya terdengar agak serak karena malam sebelumnya hampir tidak tidur. Saya Michael Harlan dari Washington. Selama bertahun-tahun, saya menulis bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi besar, tapi selalu tersandung pada ketidakefisienan, korupsi kecil, dan disiplin rendah. Tapi selama 6 hari saya di sini, mendarat di Soekarno-Hatta, naik Wush, jalan di Bandung, naik MRT Jakarta, bahkan sengaja meninggalkan tas di kereta, saya tidak menemukan apa yang saya cari. Yang saya temukan justru sebaliknya. Ruangan menjadi hening. Beberapa rekan jurnalis dari Eropa menatap saya dengan alis terangkat. Saya melanjutkan. Imigrasi selesai dalam 47 detik. Kereta cepat berangkat dan tiba tepat waktu. Tas saya yang tertinggal dikembalikan utuh dalam 11 menit oleh penumpang biasa dan petugas. Tukang parkir rela basah kuyup mengambil payung saya dari selokan. Petugas puskesmas dan administrasi melayani tanpa birokrasi bertele-tele. Bukan karena ada kamera CCTV di mana-mana atau aturan keras, tapi karena orang-orang biasa di sini melakukannya dengan sendirinya. Seorang jurnalis dari London menyela. Itu terdengar terlalu indah. Pasti ada pengecualian. Di mana kekacauan yang biasa kita lihat di video lama? Saya tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya merasa tidak defensif. Saya juga mencarinya. Saya mencari antrean berantakan, suap kecil, klakson liar, sampah berserakan. Di pasar tradisional Bandung, food court malam, trotoar saat hujan deras. Semuanya tertib. Bukan sempurna, tapi jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Yang paling membuat saya tercengang adalah cara mereka saling menghargai waktu dan ruang orang lain. Seorang pemuda turun satu stasiun hanya untuk menyerahkan tas orang asing. Seorang ibu membersihkan meja sebelum orang lain duduk. Itu bukan karena takut dihukum. Itu sudah jadi kebiasaan sehari-hari.
Setelah sesi, saya diajak ngobrol pribadi oleh seorang pejabat media Indonesia bernama Pak Hadi, usia 48 tahun. Kami duduk di lounge hotel sambil minum kopi. Saya bertanya langsung, "Pak, bagaimana ini bisa terjadi? Saya datang dengan prasangka kuat, tapi sekarang saya merasa seperti orang bodoh yang salah selama bertahun-tahun." Pak Hadi menatap saya tenang. "Bapak bukan orang pertama yang bilang begitu. Dulu memang berantakan. Macet total, birokrasi lambat, banyak yang cuek. Tapi pelan-pelan, infrastruktur baru dibangun. Tol, kereta cepat, MRT, sistem digital nasional. Yang lebih penting, orang-orang mulai sadar bahwa kalau semua saling peduli kecil-kecilan, hidup jadi lebih mudah. Bukan dari atas ke bawah saja, tapi dari bawah naik. Ibu-ibu di pasar, sopir ojek, petugas kebersihan, mahasiswa di kereta, mereka yang menjaga agar sistem ini hidup. Kalau satu orang cuek, yang lain ikut cuek. Tapi kalau satu orang mulai benar, yang lain ikut." Saya mengangguk pelan. Saya melihat itu. Bukan slogan gotong royong yang diulang-ulang di pidato, tapi gotong royong yang hidup di hal-hal mikro. Memberi kursi pada ibu hamil, mengembalikan barang hilang, membersihkan sampah sendiri, sabar di lampu merah. Itu yang membuat sistem besar bisa berjalan. Pak Hadi tersenyum. Betul, dunia melihat infrastruktur megah kita. Tapi yang membuat mereka terkejut adalah ketika mereka datang, orang-orangnya masih hangat, masih peduli. Bukan dingin seperti di beberapa negara maju yang efisien tapi individualis berat. Di sini, efisiensi dan kehangatan masih bisa jalan bareng. Malam harinya, saya kembali ke kamar hotel dan membuka catatan lama saya di laptop. Artikel-artikel tahun 2022, 2023, 2024, semuanya penuh kritik tajam tentang Indonesia. Saya membaca ulang satu paragraf yang pernah saya tulis. Indonesia adalah negara yang selalu janji besar, tapi gagal menjalankan hal kecil. Saya menghapusnya, lalu mengetik kalimat baru. Saya datang sebagai skeptis. Saya pergi sebagai orang yang belajar. Indonesia tidak sempurna. Masih ada masalah, masih ada yang harus diperbaiki. Tapi di tengah semua itu, negara ini sedang membuktikan bahwa sebuah bangsa bisa membangun sistem yang berfungsi sambil tetap menjaga kemanusiaan sehari-hari. Orang-orangnya tidak hanya ramah, mereka disiplin karena saling menghargai. Mereka efisien karena sudah terbiasa melakukan hal benar tanpa perlu diawasi terus-menerus. Saya menutup laptop, berdiri di balkon dan memandang kota yang menyala di bawah saya. Hujan sudah reda. Lampu-lampu mobil mengalir lancar di jalan tol di kejauhan. Sesekali terdengar klakson, tapi tidak liar, hanya cukup untuk memberi isyarat. Saya sadar sekarang, dunia mulai memperhatikan Indonesia. Bukan karena satu proyek raksasa atau pidato presiden, tapi karena ribuan tindakan kecil setiap hari, dari petugas imigrasi yang tersenyum dan menyelesaikan tugas dalam 47 detik, hingga pemuda yang rela turun satu stasiun untuk mengembalikan tas orang asing. Itu adalah soft power yang paling kuat. Bukan yang dipamerkan, tapi yang dirasakan orang yang datang dengan prasangka. Besok saya akan pulang ke Washington. Tapi saya tahu, tulisan pertama yang akan saya kirim bukan lagi kritik, melainkan sebuah pengakuan jujur. Saya salah. Dan Indonesia sedang mengajari saya sesuatu yang tidak bisa saya lupakan. Saya menghabiskan hari terakhir di Jakarta dengan cara yang berbeda. Pukul 7:20 pagi, saya tidak lagi naik Grab atau MRT untuk tes. Saya hanya berjalan kaki dari hotel menuju sebuah taman kecil di kawasan Tamrin yang saya lihat dari balkon kamar. Udara pagi masih segar, matahari baru naik, dan trotoar lebar itu bersih dari sampah. Beberapa pekerja kantor berjalan cepat sambil membawa kopi dalam gelas kertas. Tapi tidak ada yang saling dorong atau berlari. Di taman, saya duduk di bangku besi yang dicat ulang rapi.
Seorang bapak penyapu daun berusia sekitar 60 tahun sedang membersihkan jalur setapak dengan sapu lidi yang ujungnya masih rapi. Dia tidak terburu-buru, tapi gerakannya konsisten. Setiap beberapa menit, dia mengumpulkan daun kering ke dalam karung kecil dan memindahkannya ke tempat sampah terdekat yang sudah dipisah warna. Saya mendekat dan bertanya, "Pak, pagi-pagi sudah bersih-bersih?" Bapak itu berhenti sebentar, menyeka keringat di dahi dengan lengan baju, lalu tersenyum. "Biasa, Pak. Kalau pagi tidak dibersihkan, nanti siang anak-anak main bola jadi kotor. Lagian enak lihat taman bersih. Orang yang lewat juga betah." Kata-katanya sederhana, tapi langsung mengena. Bukan karena ada supervisor yang mengawasi, bukan karena ada bonus kebersihan. Dia melakukannya karena merasa itu bagian dari tempat tinggalnya. Saya duduk kembali, memperhatikan. Seorang ibu muda mendorong stroller melewati saya, tersenyum kecil saat mata kami bertemu. Dua remaja sedang jogging pelan. Headphone di telinga, tapi volume tidak sampai mengganggu orang lain. Di pojok taman, seorang penjual kopi keliling mendorong gerobaknya dengan pelan. Tidak berteriak-teriak menawarkan dagangan. Pukul 9.15, saya melanjutkan jalan ke sebuah perpustakaan umum daerah di dekat Monas yang baru direnovasi. Bangunan itu modern, tapi tetap menyisakan sentuhan arsitektur lama. Di dalam, AC sejuk, rak buku tertata rapi, dan pengunjung duduk diam membaca atau bekerja di laptop. Saya mendekati meja informasi. Petugas perempuan muda menyapa dengan suara lembut. "Mau cari buku apa, Pak? Atau hanya ingin baca di sini?" Saya bilang saya hanya ingin melihat-lihat. Dia mengangguk. "Silakan, Pak. Kalau butuh bantuan, panggil saja. Wi-Fi gratis di seluruh ruangan. Colokan juga banyak." Tidak ada rasa curiga. Tidak ada aturan ketat yang dibacakan. Saya duduk di salah satu meja dekat jendela. Di sebelah saya, seorang mahasiswa sedang mengetik tugas kuliah. Ketika ponselnya berdering pelan, dia langsung mematikan nada dan keluar ruangan untuk menjawab. Tidak ada yang mengeluh, karena memang sudah jadi kebiasaan. Siang harinya, pukul 12.40, saya makan siang di sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan dekat hotel. Warung itu hanya berisi 5 meja kayu, tapi lantainya bersih, kipas angin berputar stabil, dan menu ditulis rapi di papan tulis. Ibu pemilik warung, Bu Siti, melayani sendiri sambil memanggang ikan. "Nasi uduk lengkap ya, Pak? Sambelnya sedang atau pedas?" Tanyanya sambil tersenyum. Makanan datang dalam 9 menit. Piring masih panas. Ikan gurih dengan sambal yang pas. Di meja sebelah, 2 karyawan kantor makan sambil ngobrol pelan tentang pekerjaan. Salah satunya berkata, "Besok meeting jam 9, jangan telat lagi ya." Rekannya tertawa kecil. "Iya, kemarin aku yang telat. Teman-teman sudah nunggu. Malu sendiri." Saya mendengarkan sambil makan. Kata malu sendiri itu terdengar biasa di telinga mereka. Tapi bagi saya, itu adalah potongan penting. Di sini, orang masih merasa malu kalau melanggar kesepakatan kecil dengan orang lain. Bukan karena takut dipecat atau dihukum, tapi karena ada rasa tanggung jawab bersama. Sore harinya, saya kembali ke hotel untuk packing. Di lobi, resepsionis yang sama dengan hari pertama menyapa saya lagi. "Sudah mau pulang ke Amerika ya, Pak Michael? Semoga perjalanan Bapak nyaman. Kalau ada yang kurang selama di sini, mohon maaf ya." Saya menggeleng. Justru sebaliknya, saya yang harus minta maaf karena datang dengan banyak prasangka. Dia tersenyum hangat, tidak berlebihan. "Banyak tamu asing yang bilang begitu, Pak. Yang penting, Bapak pulang dengan cerita yang jujur." Malam itu, pukul 21.50, saya duduk di balkon kamar untuk terakhir kali. Jakarta malam ini terlihat tenang dari atas. Lampu-lampu mobil di tol mengalir seperti sungai cahaya yang teratur. Sesekali terdengar suara motor lewat di bawah, tapi tidak ada klakson panjang-panjang. Hujan gerimis tipis turun lagi, membuat jalanan mengkilap. Saya membuka ponsel dan membaca ulang berita internasional yang muncul di feed. Trump bertanya-tanya kenapa dunia tiba-tiba memperhatikan Indonesia. Saya tersenyum sendiri.
Sekarang saya tahu jawabannya bukan dari pidato atau proyek megah semata. Jawabannya ada di sini, di hal-hal yang sangat kecil. Petugas imigrasi yang menyelesaikan tugas dalam 47 detik dengan senyum. Penumpang biasa yang rela turun satu stasiun untuk mengembalikan tas. Tukang parkir yang basah kuyup mengambil payung orang asing. Penyapu taman yang membersihkan daun pagi-pagi karena enak lihat bersih. Mahasiswa yang keluar ruangan hanya karena ponsel berdering. Ibu warung yang melayani dengan cepat dan tulus. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah akumulasi dari jutaan tindakan kecil setiap hari oleh jutaan orang biasa. Mereka tidak melakukannya untuk dipuji dunia. Mereka melakukannya karena sudah menjadi cara mereka menjalani hidup. Dengan tertib, peduli, dan menghargai waktu serta ruang orang lain. Saya menutup mata sebentar, membiarkan angin malam menyentuh wajah. Prasangka saya yang dulu tebal seperti tembok sudah runtuh total. Yang tersisa adalah rasa hormat yang pelan tapi dalam. Indonesia tidak sedang berusaha menjadi sempurna. Mereka hanya sedang berusaha menjadi lebih baik, langkah demi langkah, hari demi hari, orang demi orang. Dan dunia mulai memperhatikan karena itu. Besok pagi pesawat saya berangkat. Saya akan pulang dengan tas yang lebih ringan, bukan karena barang bawaan, tapi karena beban prasangka lama yang sudah saya tinggalkan di sini. Pesawat saya lepas landas dari Soekarno-Hatta pukul 9.15 pagi itu, tepat sesuai jadwal. Saya duduk di kursi window kelas bisnis, memandang bandara yang semakin mengecil di bawah sana. Terminal 3 masih terlihat bersih dan teratur bahkan dari ketinggian. Petugas imigrasi kemarin pagi yang memeriksa paspor keluar saya hanya butuh 38 detik. Stempel keluar tercetak rapi, dan dia berkata pelan, "Selamat jalan Pak Michael. Semoga Bapak kembali lagi ke Indonesia." Saya tersenyum sendiri mengingat kalimat itu. 6 hari lalu, saya mendarat di sini dengan dada penuh keraguan. Hari ini, saya pulang dengan dada yang jauh lebih ringan. Sepanjang penerbangan 18 jam menuju Washington, saya tidak bisa tidur nyenyak. Saya membuka laptop dan mulai menulis artikel pertama yang akan saya kirim begitu mendarat. Judul yang muncul di pikiran saya adalah, "Saya datang untuk mengkritik Indonesia." Tapi yang saya temukan justru membuat saya diam. Saya mengetik pelan. Jari saya berhenti di setiap kalimat, seolah takut kehilangan detail mikro yang masih segar di ingatan. Di Soekarno-Hatta pukul 23 ayat 47, imigrasi selesai dalam 47 detik. Di Wush pagi hari, kereta berangkat tepat pukul 7.40 dan tiba tepat pukul 8.20. Di MRT Jakarta jam sibuk, tas saya yang sengaja saya tinggalkan dikembalikan utuh dalam 11 menit oleh seorang pemuda biasa yang rela turun satu stasiun. Di food court malam yang ramai, petugas kebersihan membersihkan meja sebelum orang lain duduk. Di trotoar saat hujan deras, seorang tukang parkir berusia 60 tahun berlari mengambil payung saya dari selokan dan membersihkannya dengan lap miliknya. Di taman kecil pagi hari, seorang penyapu daun bekerja dengan tenang, karena enak lihat bersih. Di warung makan sederhana, ibu pemilik melayani dengan cepat dan tersenyum tulus tanpa memaksa tambah pesanan. Saya berhenti mengetik, menatap layar selama hampir 1 menit penuh. Lalu melanjutkan. Saya datang sebagai jurnalis yang skeptis. Saya mencari kekacauan, keterlambatan, ketidakdisiplinan, dan kebaikan palsu yang sering saya tulis tentang negara-negara berkembang. Yang saya temukan justru sebaliknya. Bukan karena semuanya sempurna, masih ada kemacetan di jam tertentu, masih ada yang harus diperbaiki. Tapi di tengah semua itu, saya melihat sebuah masyarakat yang sedang belajar melakukan hal-hal kecil dengan benar. Mereka menghargai waktu orang lain. Mereka peduli pada ruang bersama. Mereka merasa malu kalau melanggar kesepakatan kecil. Dan mereka melakukannya bukan karena ada yang mengawasi, tapi karena sudah menjadi cara hidup sehari-hari. Itulah yang membuat dunia mulai memperhatikan Indonesia. Bukan hanya karena kereta cepatnya yang melesat 350 km per jam. Bukan hanya karena sistem digital yang membuat antrean hilang.
tapi karena orang-orangnya masih punya kemampuan langka di zaman ini, menggabungkan kemajuan dengan kehangatan manusia biasa. Ketika seorang pemuda turun satu stasiun hanya untuk mengembalikan tas orang asing, itu bukan berita besar. Ketika seorang tukang parkir basah kuyup demi payung orang lain, itu bukan headline. Tapi ribuan kejadian kecil seperti itu terjadi setiap hari di seluruh kota dan desa. Itulah yang membentuk sebuah bangsa yang sedang bangkit dengan cara yang tenang tapi kuat. Saya pulang bukan sebagai pengagum buta. Saya pulang sebagai orang yang belajar. Indonesia tidak perlu teriak-teriak bahwa mereka hebat. Mereka cukup menjalani hari mereka dengan benar. Dan dunia pelan-pelan mulai memperhatikan. Saya menyimpan draft itu, menutup laptop, dan bersandar di kursi. Di luar jendela, awan putih tebal menyembunyikan Samudra Hindia. Pikiran saya melayang kembali ke momen-momen kecil yang paling mengena. Senyum tipis petugas imigrasi perempuan di malam kedatangan. Pak Budi, sopir Grab pertama, yang menyiapkan air mineral tanpa diminta. Pemuda di MRT yang mengembalikan tas saya dengan wajah malu-malu. Bu Ani di Pasar Bandung yang memberi bonus 1 keripik karena sudah langganan. Bapak penyapu taman yang bilang, enak lihat bersih. Saya sadar sekarang. Soft power Indonesia bukanlah sesuatu yang dibuat di ruang rapat atau dipromosikan lewat iklan mahal. Soft power itu lahir dari kebiasaan sehari-hari jutaan orang biasa yang memilih untuk melakukan hal benar, meski tidak ada yang melihat. Pesawat mulai turun perlahan menuju Washington. Lampu-lampu kota mulai terlihat di kejauhan. Saya menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil pada diri sendiri. Trump bertanya di depan dunia, kenapa semua orang tiba-tiba memperhatikan Indonesia? Kalau dia bertanya langsung kepada saya sekarang, saya akan menjawab dengan suara pelan tapi yakin. Karena di sana, orang-orang biasa sedang menjalani hidup dengan cara yang membuat orang asing seperti saya, yang datang penuh prasangka, akhirnya diam, lalu hormat. Pesawat menyentuh landasan di Washington pukul 6.40 pagi waktu setempat. Saya mengambil tas ransel hitam dengan stiker merah itu dari kompartemen atas. Tas yang pernah hilang dan kembali utuh di MRT Jakarta. Saya melangkah keluar dari pesawat. Udara dingin Washington menyambut saya. Tapi di dalam dada, ada kehangatan yang tidak pernah saya bawa pulang dari perjalanan sebelumnya. Indonesia telah mengubah saya. Dan kali ini, saya tidak akan menulis untuk mengkritik lagi. Saya akan menulis untuk bercerita apa yang sebenarnya saya lihat. Dengan jujur, dengan rendah hati. Dan dengan rasa bangga yang aneh, bangga karena pernah salah tentang sebuah bangsa yang ternyata jauh lebih dalam dari yang saya kira.